Hello teman cyber, welcome to Cyber Wonder Podcast, persembahan Cyber Wonder Security Beyond Boundaries, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan cyber. Teman cyber, di Cyber Wonder Podcast episode 3 kali ini, kita akan membahas ada beberapa kesalahan umum pengguna public Wi-Fi. Dan setelah kita telaah lebih lanjut, kita ambil 3 aja deh, biar nggak terlalu banyak ya. Yang pertama adalah mengakses email kerja tanpa menggunakan proteksi tambahan. Ini apa ya? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, kita selalu mengaktifkan Auto Connect Wi-Fi. Ini juga akan kita bahas. Dan yang ketiga, menggunakan password yang sama untuk beberapa aplikasi dan nggak pernah diperbaharui. Nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan teman cyber kita yang merupakan praktisi keamanan cyber. Dan kali ini kita akan bahas satu persatu untuk ketiga hal yang disampaikan sebelumnya. Dan tadi saya bilang ya, kita akan ngobrol juga barengan sama seorang praktisi keamanan cyber untuk kita tanya dan juga minta sudut pandangnya, edukasinya, dan juga pengetahuannya. Saya Arif Tirto Sudiro. This is Cyber Wonder Podcast, episode 3. Kesalahan umum pengguna public Wi-Fi. Welcome back to Cyber Wonder Podcast. Saya Arif Tirto Sudiro. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama ya teman cyber, yaitu mengakses email kerja tanpa menggunakan proteksi tambahan. Jadi gini, banyak orang merasa sudah aman saat dia membuka email kerja atau dia masuk ke cloud perusahaan menggunakan atau memanfaatkan public Wi-Fi. Apalagi kalau ada perasaan atau pemikiran yang, cuma sebentar kok, nggak apa-apa kali ya. Padahal, disinilah risiko besar bisa terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Jadi saat kita login di jaringan umum atau public Wi-Fi, tanpa adanya atau menggunakan proteksi tambahan, data akun kita itu bisa lebih mudah untuk dimata-matai, disadap, atau bahkan sampai dicuri. Jadi email kerja dan akun cloud perusahaan kan umumnya menyimpan banyak dokumen penting ya, yang sifatnya rahasia atau konfidensial, ada akses internal, bahkan ada juga yang menyimpan data pelanggan. Jadi bayangkan kalau satu akun ini bocor, dampaknya itu bisa kemana-mana. Bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi juga untuk organisasi atau perusahaan. Nah inilah yang sering kita dengar dengan istilah breach. Analoginya adalah email kerja itu kayak kunci utama kantor kita deh. Dari email yang merupakan kunci kantor, orang atau threat actor itu bisa reset password. Bukan hanya untuk email itu sendiri, tapi juga untuk aplikasi yang lain. Kemudian bisa juga untuk baca percakapan internal, atau mengunduh file atau download dari cloud perusahaan kita. Kalau kita mengaksesnya lewat Wi-Fi gratis atau public Wi-Fi tanpa pengamanan seperti VPN, atau Virtual Private Network, atau verifikasi tambahan, sama aja kayak kita buka pintu kantor di tempat umum, dan kita berharap nggak ada yang masuk. Analoginya kurang lebih kayak gitu deh. Jadi karena itu, saat kita mau pakai public Wi-Fi, ini sekedar mengingatkan ya untuk kita bersama termasuk sama saya juga, sebaiknya hindari deh buka email kerja dan cloud perusahaan memanfaatkan public Wi-Fi. Nah, kalau emang harus, pastikan ada proteksi tambahan. Misalnya antivirus, atau VPN yang tadi udah saya sebutkan. Dan juga terapkan yang namanya Two-Factor Authentication minimal atau TFA. Atau kalau mau sedikit lebih ketat, gunakan Multi-Factor Authentication atau MFA. Dan ingat, selalu log out setelah selesai. TFA, MFA, itu nanti semua akan kita bahas juga bersama dengan teman cyber kita yang merupakan seorang praktisi keamanan cyber. Tetap bersama saya di Cyber Wonder Podcast. Teman cyber, welcome back to Cyber Wonder Podcast. Persembahan Cyber Wonder Security Beyond Boundaries,
di mana kita membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan cyber. Kita akan bahas ke yang kedua, mengaktifkan fitur Auto Connect. Kadang kita itu mengaktifkan fitur Auto Connect Wi-Fi karena kita udah sering kerja di tempat yang sama. Ya biar praktis aja gitu, langsung connect tanpa harus repot login, pilih connection, pilih jaringan, dan lain-lain dan lain-lain. Karena kita udah biasa kerja di situ, udah kenal dengan hampir semua karyawannya, jadi ya udahlah ya, nggak usah perlu tanya-tanya dan aktifin aja gitu fitur Auto Connect-nya. But you know what? Justru disitulah salah satu akar permasalahannya. Saat Auto Connect kita aktif, smartphone kita atau laptop kita bisa otomatis nyambung ke Wi-Fi apapun yang pernah kita pakai. Termasuk, ini bisa juga ya, jaringan yang namanya mirip, tapi sebenarnya palsu. Kita pernah bahas loh di episode kedua, yaitu Rogue atau Evil Twin Wi-Fi. Kita recap dikit aja. Apa sih sebenarnya Rogue atau Evil Twin Wi-Fi? Kamu pernah pakai Wi-Fi di sebuah cafe, di lain waktu kamu datang lagi gitu ya. Terus ada Wi-Fi yang namanya tuh hampir mirip, hampir sama gitu. Perangkat kita itu bisa langsung connect loh, tanpa kita sadar. Dan kalau itu Wi-Fi palsu, semua aktivitas internet kita, dari chatting, dari browsing, sampai dengan login account, bisa lewat jalur yang nggak aman. Ya kita sih ngerasa aman-aman aja, padahal sebenarnya kita itu sedang dimata-matai atau diawasi. Jadi akan jauh lebih baik untuk teman cyber, matiin deh fitur Auto Connect Wi-Fi. Dan biasakan untuk pilih jaringan secara manual. Again, kita pernah bahas, tapi sekarang diingatkan lagi. Tanyain deh Wi-Fi resminya ke karyawan, ke petugas, atau ke barista gitu misalnya ya. Dan kalau ragu, ya pakai hotspot pribadi deh. Sedikit ribet itu lebih baik daripada harus repot karena akun kita atau data kita itu bocor. We'll be right back with more on Cyber Wonder Podcast. Teman cyber, kita masih di Cyber Wonder Podcast. Yang pertama udah kita bahas, yaitu tadi adalah membuka email kerja tanpa menggunakan proteksi tambahan. Yang kedua adalah kita selalu mengaktifkan fitur Auto Connect di gawai kita. Yang ketiga, password yang sama untuk semua aplikasi atau tools yang kita gunakan. Kalau saya boleh jujur, teman cyber, saya itu termasuk dulu orang yang menggunakan satu password untuk semua aplikasi atau tools. Hanya password aja. Kenapa? Ya biar gampang aja gitu ngingetnya. Karena kadang-kadang suka lupa gitu kan, aduh apa ya passwordnya, lupa gitu. Tapi masalahnya sekarang, kebiasaan ini nih boleh dibilang berisiko. Apalagi kalau kita sering pakai public Wi-Fi. Dan apalagi kalau salah satu aplikasi kita tuh pernah kebobolan gitu, pernah bocor. Satu akun aja berhasil dibobol, bocor gitu ya. Password yang sama itu bisa langsung dipakai untuk masuk ke akun kita yang lain. Email, media sosial, bahkan cloud, dan bahkan juga akun kerja lainnya. Password itu udah kayak kunci untuk semuanya. Rumah, kamar, mobil, motor, kantor gitu misalnya ya. Jadi bayangin aja kalau kunci itu jatuh ke tangan orang lain, semuanya itu bisa dibuka dengan gampang, dengan mudah gitu. Di dunia digital, email salah satunya sering menjadi pintu utama. Akun media sosial juga bisa menjadi salah satu pintu utama. Dari situ, the threat actor atau pelaku bisa mereset password aplikasi lain dan mengambil alih banyak akun sekaligus. Sekali lagi, coba deh teman cyber, mulai dari sekarang menggunakan password yang berbeda untuk akun yang penting
Dan aktifkan verifikasi minimal 2 langkah aja minimal. Two-factor authentication. Dan kalau perlu, mungkin saya juga pernah dikasih tahu sama teman saya, coba pakai password manager deh, supaya nggak perlu menghafal semuanya. Ya, istilahnya untuk password, sedikit usaha hari ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Itu yang ketiga, dari beberapa kesalahan umum yang sering digunakan oleh mereka yang memanfaatkan public wifi. Oke, nanti kita akan kembali lagi, dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan teman cyber kita yang juga merupakan praktisi untuk keamanan cyber yang bekerja di sebuah perusahaan besar di Indonesia yang berkantor di Jakarta. Tetap bersama saya, Arif Tirto Sudiro. This is Cyber Wonder Podcast. Welcome back to Cyber Wonder Podcast, persembahan Cyber Wonder, Security Beyond Boundaries. Episode 3, kita masih ngobrol-ngobrol juga mengenai kesalahan umum pengguna public wifi, tapi kita ambil cuma 3 aja deh biar nggak terlalu banyak ya. Oke, tadi kita bahas mengenai proteksi tambahan, auto-connect, dan juga password yang sama. Sebenarnya, mana sih yang perlu kita untuk jalankan duluan, atau mana yang lebih penting, atau bagaimana ya sebenarnya gitu ya. Nah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol barengan sama teman cyber yang insya Allah bisa kasih masukan, kasih sedikit edukasi mengenai hal ini. Nama panggilannya akrabnya dipanggil Mas Arif. Dia adalah cyber security practitioner di salah satu perusahaan besar di Indonesia, tapi berkantor di Jakarta. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Alhamdulillah. Juga. Mas Arif, izin. Mas Arif tuh sekarang sebenarnya sebagai apa sih kalau dalam dunia cyber security? Sekarang saya diamanahin di Cyber Security Department Head ya. Ada satu departemen terkait cyber security, red team, blue team, dan teman-temannya yang sekarang sedang saya handle di salah satu perusahaan swasta lah. Oke. Yang ada di Indonesia. Jadi headnya ya? Udah berapa lama Mas terjun ke dalam dunia cyber security? Persisnya udah 10 tahun lebih. Wow. More or less ya, untuk di cyber security itu sendiri. Wow, 10 tahun lebih. Menyenangkan, penuh dengan tantangan ya Mas? Pastilah. Ada seninya lah. Ada seninya. Terima kasih ya Mas Arif ya, udah berkenan juga untuk diajak ngobrol-ngobrol di podcastnya Cyber Wonder. Oke, kita lagi bahas di episode kali ini adalah beberapa kesalahan umum dari pengguna public wifi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Mas Arif sendiri tuh sebagai seorang cyber security practitioner ya, praktisi gitu. Pernah manfaatin public wifi juga nggak sih Mas? Dan kalau pernah, biasanya untuk apa sih? Oh ya, pasti pernah sih. Nggak mungkin sih zaman sekarang kayaknya nggak pakai public wifi ya. Iya. Tapi saya limit ya, jujur aja saya limit. Karena ketika saya memang benar-benar butuh, terutama di area yang sinyal handphonenya lagi bermasalah, kita ada kebutuhan untuk internet, ya baru saya akan gunakan untuk public wifi ini. Kalau enggak sih, zaman sekarang ya kuota murah ya Mas, udah nggak kayak zaman dulu kuota mahal. Iya betul. Lebih prefer saya pakai sinyal handphone aja. Memang betul ya kalau kita pakai mobile data atau kuota tadi itu lebih aman dibandingkan dengan public wifi. Emang benar kayak gitu ya Mas? Ya secara di atas kertas begitu ya dari yang saya tahu. Karena kan kita kontrol kita di handphone kita sendiri, lalu koneksi yang kita gunakan kan kita tahu lah provider yang kita percaya ya di Indonesia. Misalnya kan kayak si merah, si kuning, si biru lah yang kita tahu itulah ya. Makasih nggak sebut brand, cuman warna aja ya. Makasih. Oke, berarti karena beberapa waktu yang lalu kita pernah ngobrol juga bersama dengan salah satu pekerja. Beliau adalah head HR. Dia bilang begitu, Mas, kalau saya buka email kantor atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kantor, saya langsung switch ke mobile data. Saya pikir, oke juga ya sebenarnya. Berarti benar ya, memang jauh lebih baik lah dibandingkan dengan penggunaan public wifi berarti Mas ya? Ya, seperti itu. Menurut saya juga seperti itu. Walaupun ketika di public wifi kadang kita terdesak harus pakai public wifi dan juga harus membuka sesuatu yang sifatnya konfidensial. Contohnya tadi ya, yang email kantor, ya kita bisa sih lakukan proteksi tambahan kan ya. Nah, ini pas nih, begitu Mas Arif ngomong kayak gini nih. Karena kita bahas tadi ada 3
hal gitu ya yang boleh dihitung sebagai kesalahan umum gitu. Akses email perusahaan tapi tanpa proteksi tambahan. Terus ada yang kedua, tidak mematikan fitur auto connect. Yang ketiga, password yang sama persis untuk semua aplikasi yang digunakan. Kita mulai dari yang pertama tadi Mas Arif sebutkan, proteksi tambahan. Yang dimaksud dengan proteksi tambahan itu apa sih Mas? Kalau di tempat saya kan ada semacam apa ya, dasar teknisnya adalah antivirus lah kasarnya. Jadi Oke. yang perlu kita pastikan ketika kita connect dengan perangkat kita ke jaringan kantor, kita pastikan bahwa antivirus yang ada di perangkat kita itu ya turning on, nyala. Itu Hmm. yang pertama. Terus yang kedua, kita juga dibekalin sama yang namanya VPN, Virtual Private Network ya. Ya bahasa simpelnya kita bikin selang lah secara pribadi dari perangkat kita sampai ke server tujuan, yaitu misalnya email kayak gitu. Hmm. VPN itu tadi apa? Virtual Private Network. Iya, Virtual Private Network. VPN yang bagus tuh kayak apa Mas? Yang gratisan itu juga bagus nggak sih? VPN yang wah ini waduh susah kalau kayak gini. Saya nggak bisa bilang bagus atau jeleknya Oh, itu oke, sendiri iya. karena pasti ada plus minus lah ya. Iya, Yang iya, bayar ya udah pastikan dia ada privacy policy, iya, ada iya. end user license agreement bahwa mereka nggak akan nge-tap data kita segala macam kan ya. Tapi yang gratis mungkin tidak ada. Tapi apakah yang gratis sudah pasti tidak aman? Ya belum tentu juga. Terus juga banyak kok community-community VPN gratis yang memang benar-benar ngasih gitu lah ya. Paling mereka ntar limitasinya di bandwidth gitu-gitu. Ketika Oh, mereka mau naik, mereka harus baru top up bayar. Kalau enggak, mereka benar-benar kasih service secara free. tapi VPN yang baik itu adalah yang VPN yang baik yang tidak mengetap data kita, terima yang tidak kasih, mencuri yang data tidak kita. ngetap data kita. Penting itu ya, data is the new gold. Oke, yang kedua, tidak mematikan auto connect. Karena gini Mas, taruhlah di kantor saya itu ada kafe di bawah. Saya hampir setiap hari itu menjadi pengunjung tetaplah di sana, kerja dari situ dan bolak-balik minta password kan capek ya. Kadang-kadang tuh atau mau connect-nya itu juga capek. Jadi mengaktifkan fitur auto connect. Kenapa hal ini bisa dianggap sebagai salah satu kesalahan pengguna public wifi, Mas? Auto connect. Jadi tadi kalau tadi di sebelumnya kan kita bahas ya bahwa saya pribadi connect ke WiFi ketika saya ngerasa butuh. Nah, Ya. ketika sudah kita aktifkan auto connect, berarti kan butuh nggak butuh kita kan auto connect gitu ya. Kadang Oh. kita nggak sadar ketika kita harus mengakses, let's say, informasi perbankan kita Hmm. dari handset kita ya. Kita merasa ini koneksi dari telco provider, tapi kita nggak aware bahwa itu udah auto connect ke jaringan yang pernah kita trusted gitu nih. Padahal Ah. harusnya kita sadar dulu, kita pakai koneksi apa, baru kita membuka apa. Hmm, hmm, Oh, saya hmm, mau pakai transaksi perbankan misalnya, contoh ya. hmm. Ya, harusnya, bukan harusnya, sebaiknya mungkin kita pakai yang koneksinya punyanya telco punya, yang nggak diperantari oleh partner lain, orang lain lah Hmm, kasarnya hmm, gitu. hmm. Baru kita connect. Nah, kalau auto connect dinyalakan, kita kehilangan kontrol ini kan, kita kehilangan kesadaran ini. Itu I sih yang menurut see. saya. Oke, I see. Karena kalau public wifi itu kan dikonsumsi oleh banyak orang, tapi kalau data kita sendiri ya hanya kita sendiri aja yang konsumsi, berarti gitu kurang lebih ya. Ya, bisa dibilang begitu. Ya. Oke, yang ketiga, password yang sama persis untuk semua aplikasi. Boleh atau Hmm. sebaiknya jangan, Mas? Ya, ini saya aliran yang tidak suka menggunakan password. Gimana ceritanya? Oh, Jadi agak kalau orang bilang kan password itu kan adalah kunci untuk masuk, tapi buat saya enggak. Jadi kalau kebiasaan saya sendiri, ketika mau daftar registrasi untuk sebuah aplikasi baru ya, hmm. konsumsi baru, maka saya menggunakan random password generator Oh, sendiri. Nah, saya lihat nih, biasanya aplikasi-aplikasi sekarang sudah support dengan yang namanya passwordless atau passkey. Atau kalau bahasa teknisnya lagi namanya FIDO, Fast Identity Online. Gampangnya gini, kalau kita login ke aplikasi perbankan kita, kita masih masukin password atau tinggal sidik jari di handphone kita aja. correct, correct, Nah, kita kan ya, udah kebanyakan kan pakai sidik jari. Tapi correct. untuk bisa mendapatkan sidik jari, berarti kan harus dipercaya dulu device-nya dengan menggunakan awalnya registrasi, password dimasukkan pertama kali. Itu Ah, kan ya, ada multi-factor authentication bahwa menyatakan bahwa benar Anda adalah orang yang mendaftar gitu-gitu ya. ya, Nah, ya. setelah semuanya dilalui, lalu kita
Next-nya apa? Next-nya kita trust perangkat kita. Kita tahu perangkat kita kan untuk selanjutnya udah menggunakan aja passkey atau sidik jari atau tapi biometrik Biometrik, apapun itu iya yang ada betul. di handphone kita. Iya. Saya pengguna itu. Untuk password sendiri saya menggunakan bisa dibilang random. Karena saya gunakan hanya sekali pertama kali di awal. Oke. Selanjutnya forget it. Berarti lebih menerapkannya kepada MFA ya, yang multi-factor authentication itu tadi ya? Oh, tentu. Yes. Kebanyakan orang sekarang kan gini, password dibikin kompleks ya, betul ya? Ya, 8 betul. digit alfanumerik harus diganti Betul, setiap 3 betul, bulan betul. sekali. Nah, sesuatu yang menjelimet seperti ini bertolak belakang dengan kenyamanan user, sudah pasti. Ya. Kita punya 10 aplikasi, kita diminta untuk membuat 10 password. Bisa dibayangkan kan ya, Iya. pusing banget untuk ngapalin semua itu kan ya. Ya, betul. Nah, yang utama bukan di password yang menurut saya tadi proteksi tambahannya yaitu di multi-factor authentication tadi. Jika Thank you. memang password itu cenderung bocor dan akan bocor pada waktunya. Karena kebiasaan orang untuk nge-save password karena sekali saking banyaknya aplikasi akhirnya dia simpan di dalam sebuah browser, lalu browsernya ketempelan demit gitu kan ya. Ambillah Demit. tuh password yang disimpan dalam browser. Nah, inilah yang terjadi biasanya kayak gitu kebocoran password. Di thread-nya udah shifting, nggak lagi brute force password tapi liquid password. Oke. Zaman dulu kan kenapa harus 8 digit? Ya, Harus betul. panjang biar nggak di brute force orang, biar nggak dicoba-coba sama orang. Tapi sekarang tidak gitu. Mau password 100 digit pun tapi kita simpan dalam browser misalnya, itu bocor ya bocor. Minimal 2FA oke nggak, Mas? Minimal tuh sudah cukup menurut saya. Kalau tadi saya bilang kan MFA atau 2FA gitu ya. 2FA kan exact 2 faktor. Ya, Kalau ya. memang bisa lebih, ya bagus. Tapi kadang orang salah duga bahwa dia merasa membuat password dan PIN itu udah 2 factor. Oh, tidak. Kita harus sama-sama tahu dulu yang namanya 2 factor atau MFA itu apa. Kan ada 3 komponen ya. Something you have, something you know, sama something you are. Maksudnya apa? Something you know tuh contohnya password dan PIN itu dalam satu kategori, something you know. Oke. Gitu ya. Terus something you have itu apa? Apa yang kamu punya? Contohnya kayak apa? OTP. Kan dikirim sekali, jeder. Atau ada mungkin ada key. Kalau dulu zamannya ada kayak token key gitu-gitu. Yep. Terus apa yang kamu punya? Terus yang ketiga, something you are. Ini adalah biometrik. Yang menandakan itu kamu. Ya. Harus mengikuti kalau nggak kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kalau hanya kategori 1, itu bukan dibilang 2FA. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita tahu password, kita itu baru something you know. Kamu harus punya something you have. Apa setelah itu? Bisa OTP. Kan dikirimin sekali doang tuh. Setelah itu tidak akan berlaku lagi. Gitu, contohnya itu. Atau tadi biometrik. Itu udah kategori ketiga, something you are, gitu kan. Kamu menandakan itu adalah kamu, gitu. Nangkap. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas Arief. Oke, sebagai penutup di penghujung, proteksi tambahan, matiin fitur auto connect sama password. Mana duluan sih yang sebenarnya harus kita aware dan dijalankan untuk meminimalisir terjadinya ada kebocoran data atau diintip lah sama orang gitu? Kalau saya sih, kalau tadi karena pembahasan kita adalah public wifi lebih ke arah situ, maka menurut saya si auto connect dulu aja, jangan dinyalakan, biar kita punya kontrol terhadap koneksi kita. Oke. Cakep. Jadi mematikan fitur auto connect supaya kita punya kontrol. Oke, Mas Arief, terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, jadi narasumber lagi, boleh ya, Mas? Boleh banget. Alhamdulillah. Ini kayak gini-gini nih, supaya kita juga bisa mendapatkan sesuatu contoh yang real, yang bisa kita terapkan, supaya kita juga bisa lebih aware. Karena kesadaran ini untuk perlindungan data bukan hanya tugasnya tim Cybersec, tapi tugas kita bersama, betul nggak, Mas? Betul banget dong. Yes. Terima kasih banyak ya, Mas Arief. Salam sehat juga untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, itu tadi ngobrol-ngobrolnya kita bersama dengan Mas Arief, salah seorang praktisi dari keamanan cyber. Terima kasih ya teman cyber sudah mendengarkan episode 3 ini untuk Cyber Wonder Podcast. Dan terima kasih juga saya sampaikan untuk Mas Arief, untuk insight-nya, untuk edukasinya, dan juga sharing knowledge atau pengetahuannya
supaya kita bisa lebih aman dalam mengimplementasikan keamanan data kita. Saya Arif Tirtosudiro, dan sampai jumpa lagi di Cyber Wonder Podcast, persembahan Cyber Wonder Security Beyond Boundaries, di mana kita membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan cyber. Karena keamanan cyber bukan cuma soal teknologi, tapi juga kebiasaan kita sehari-hari.